Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita akan lanjutkan materi kita ya. Hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi ya. Mengenai limit fungsi dan kekontinuan fungsi. Saya lupa lagi di virtual learning saya masukkannya apakah di pertemuan ke-8 atau ke-9, saya lupa ya, tapi yang mau dibahas di Zoom meeting hari ini itu adalah mengenai limit dan kekontinuan fungsi. Kita mulai dari limit fungsi dulu ya. Kalau apa namanya itu, limit itu terjemahannya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Limit itu dalam bahasa Indonesia apa terjemahannya? Apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Pak. Ya. Coba kalau limit dalam bahasa Indonesia artinya apa? Mendekati, Pak. Terjemahan kata menurut kamus, limit itu apa? Batas mungkin, Pak. Nah, batas ya. Kalau saya lihat limit itu terjemahannya batas ya. Nah, cuma maksudnya apa? Jadi dalam matematika ini maksudnya apa? Nah, itu yang mau kita pelajari sekarang ya. Sampai contoh begini ya. Misalnya ya, diketahui ya satu fungsi dengan persamaan ya, bisa saja x dikurangi 3. Nah, ya. Misalnya ada fungsi yang bersamaan seperti itu. Nah, di sini saya memunculkan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah ya, f lima. Ini berapa? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu adalah limit dari fx. X-nya itu sendiri di sini menuju 5. Nah, Izin menjawab yang pertanyaan 1, Pak. namanya siapa? Paulina? Iya, yang pertanyaan 1 itu 2, Jawabannya Pak, berapa? hasilnya. Dapat dari mana? X-nya itu diubah 5. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke. Baik, Paulina, sudah betul. Ya. Paulina mendapat skor 2. Nah, berikutnya pertanyaan 2. Rikambun, Pak. Ya,
Kambon silakan jawab. Jawabannya sama, Pak. 2. 2. Oke. Iya. Betul. Kambon. Kambon mendapat skor 2. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih sukar begini. Nah, di sini kita lihat ya bahwa baik pertanyaan 1 maupun pertanyaan 2 ya, itu memberikan hasil yang sama ya. Jawabannya sama-sama 2. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana letak perbedaannya ya secara konseptual ya. Apa perbedaan di antara F5 ya, nilai F5 dengan nilai dari limit Fx apabila x-nya menuju 5. Nah, sebenarnya secara konsep bagaimana perbedaannya? Nah, ini pertanyaan yang lebih sukar. Yang mau jawab siapa? Cindy. Cindy. Ya, silakan Cindy, coba jawab Cindy. Kan kalau F5 itu berarti X-nya 5. Ya. Kalau limit X mendekati 5, ya. itu berarti X-nya ada di sekitar 5, Pak. Jadi kayak mendekati 5. Nah, kalau 5 berada di sekitar 5 atau tidak? Yang 2. F5 kita bicara pertanyaan 2 sekarang ya. Kita bicara pertanyaan 2 ya. Nah, kalau di dalam pertanyaan 2 itu sebenarnya nilai 5-nya itu termasuk di sekitar 5 atau tidak? Tidak, Pak. Dia mendekati 5, bukan 5. Mendekati 5 tapi tidak boleh 5 gitu. Ya. Oke, ya. Oke. Betul ya. Jadi itu tadi siapa? Cindy Permata ya. Ini pertama Cindy Permata. Cindy Permata mendapat skor 3. Nah, baik ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya 2 ini serupa ya, mirip ya, tetapi sangat berbeda sebenarnya. Ya, jadi pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu memang mirip ya, tetapi sangat berbeda ya. Perbedaannya ekstrim ya. Nah, pada pertanyaan pertama ya, itu yang ditanyakan adalah F5. Ya. Nah, ini merupakan ya evaluasi nilai Fx di tepat X sama dengan 5. Ya, jadi F5 itu merupakan evaluasi nilai Fx di tepat X-nya 5. Berarti tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 5, tidak boleh kurang dari 5. Tapi harus tepat 5. Ya. Nah, sedangkan yang ini adalah mengevaluasi nilai Fx atau nilai Fx ya, di suatu lingkungan sekitar ya, X sama dengan 5 ya, sekitar X sama 5 ya. Namun nilai X ini dilarang tepat sama dengan 5. Ya. Dilarang untuk tepat bernilai 5. Ya. Nah, coba kalian lihat di mana ekstrimnya. Ya, 2 halnya ekstrim. Di sini harus X-nya 5, wajib. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau ini justru dilarang. Nilai X-nya tidak boleh 5. Itu jadi perbedaannya. Ya, jadi secara konsepnya memang sudah berbeda. Ya. Nah, sekarang kalau yang F5 ini
Didapatnya dari mana? Ya. Didapatnya dari mensubstitusikan X-nya 5. Diganti 5, ya, dikurangi 3, menghasilkan 2. Nah, kemudian kalau yang ini dapatnya dari mana? Ya, coba. Kalau ini kan dapatnya dari mengganti, ya, X-nya 5, X-nya diganti 5, dikurangi 3, jadi 2. Nah, kalau ini dapatnya dari mana? Sama, Pak. Itu X-nya kan limitnya kan di bawahnya itu ada X 5. Nah, itu X-nya dipindah, Pak. Jadi Tapi kan 5. X-nya bukan 5, tapi mendekati 5. Ya, ini maksud saya X mendekati 5 gitu, Pak. Ya, X-nya mendekati 5. Nah, kalau X-nya mendekati 5, kenapa dimasukkan ke dalam sini? Jadi 2. Ini dapat 2-nya dapatnya dari mana? Kalau di SMA itu kan dulu caranya sama seperti Kaulina, Pak. Oh, caranya begini. Iya, Gitu. Pak. Oh, Enggak, oke. maksudnya Jadi, yang 5. jadi maksud saudara, ini konsepnya berbeda tapi teknis menghitungnya sama atau gimana? Kalau saya sama, Pak. Tapi Oh, nanti jadi ada gimana, Pak? ya sama terus tapi apa tadi belum diselesaikan? Kalau menurut saya sama, Pak. Oh, ya maksudnya secara teknis sama, teknik menghitungnya sama, tapi secara konsep berbeda begitu. Iya. Oke, ya. Nah, jadi oke, ya, sekarang saya bahas ya. Nah, ini secara konsep memang berbeda ya. Konsepnya berbeda. Nah, sekarang di sini kan kalau dalam menjawab ini ya, dalam menjawab ini kita mengevaluasi nilai fx di suatu lingkungan sekitar 5 di sekitar ini ya. Tapi tidak boleh 5 ya. Nah, coba kita simulasikan ya. Kita simulasikan di di Excel ya, kita simulasikan di Excel. Karena ada gambaran ya. Nah, ini Excelnya udah muncul atau belum? Sudah. Nah, Sudah, ya. Pak. Oke, saya buat tabel ya. Saya buat tabel yang menunjukkan nilai-nilai X dan berbagai nilai fx ya. Ya, anggaplah ini nilai 5-nya di sini ya. Ini adalah yang dilarang ya. Nah, ini saya berikan tanda kuning ini ya. Kemudian kita lihat ya, nilai-nilai X di sekitar 5 ya. Di sekitar 5 bisa berapa misalnya? 4,8. Terus sekitar 5, 4,9. Terus sekitar 5 ya. 4,999. Itu sekitar 5 ya. Bisa juga 4,99999. Nah, ini di sekitar 5 ya. Bukan hanya itu, tapi ada juga 5,1. Bisa juga 5,001. Bisa juga 5,0001. Bisa juga 5,00001. Nah, ini semua di sekitar 5 nih, yang ini. Ya. Tapi tidak sama dengan 5, ya, tapi di sekitarnya. Ya. Sekitarnya. Yang ini. Nah, yang saya beri warna abu-abu, ini adalah daerah-daerah di sekitar 5. Nah, sekarang bagaimana dengan fx? Tadi fx itu apa? X dikurangi 3 ya, kalau saya tidak salah. Kurang 3 ya kalau saya tidak salah. Ya, Pak. Jadi X dikurangi 3. Nah, dikurangi 3 tuh. Ini pun sama. Ya. Ini dikurangi 3. Dan seterusnya. Nah, tapi ini nggak boleh disentuh yang ini. Ya. Nah, ini kan hanya mendekati saja. Nah, ini pun sama. X dikurangi 3. Ya kan? Nah, ini pun sama. X dikurangi 3. Dan seterusnya. Ya. Nah, ya. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat perilaku atau nilai-nilai fx di sekitar X-nya 5. Nah, kita lihat yang warna biru ini nih. Warna hijau muda lah ya. Nah,
Yang warna hijau muda ini nih. Lihat. Nilai-nilai yang hijau muda ini, di warna hijau muda ini mendekati berapa? Di sekitar berapa itu? Angka-angka ini yang warna hijau? Kita 2 kan? Kita 2. Pak. Nah, berarti dapatlah jawaban ini. Ya. Nah, makanya ini 2 di sini. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, ya. Nah, jadi sudah terlihat perbedaannya, ya, antara mengerjakan ini dan mengerjakan ini. Ya. Nah, di sini memberikan hasil yang sama. Ya. Nah, saya yang jadi pertanyaan adalah apakah kedua hal ini pasti akan memberikan hasil yang sama atau belum tentu? Siapa yang mau coba jawab? Bapak maaf diulangin pertanyaannya, Pak. Baik, ya saya ulangi. Di sini kita memperoleh jawaban ya. F5 itu nilainya 2. Kemudian juga limit fx, x menuju 5, juga jawabannya 2. Di sini jawabannya sama. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kesamaan ini apakah memang kebetulan saja atau memang dalam segala situasi itu akan sama? Izin menjawab, Pak. Cindy. Ya, siapa namanya? Cindy, Pak. Ya, silakan apa jawabanmu? Itu nggak pasti sama, jadi ada kemungkinan beda. Ada kemungkinan beda. Soalnya. Oke, ada kemungkinan beda. Dalam situasi bagaimana berbeda? Dalam situasi kapan sama, dalam situasi kapan berbeda? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Akan jadi berbeda kalau situasinya itu angkanya itu negatif. Tapi kalau misalnya positif nanti sama. Menurut Okay. saya begitu. Oke, ya jawaban Harvina salah ya. Jawaban Harvina salah. Tapi jawaban sebelumnya betul ya. Ini memang bisa berbeda ya, bisa berbeda. Cuma saja alasannya apa tadi? Tadi siapa yang jawab bisa beda? Cindy, Pak. Oke, itu bisa bedanya dalam situasi bagaimana? Kan kalau di soal ini dia cuma 1, cuman kalau seingat saya sih limit fungsi itu kayak punya aturan sendiri gitu. Jadi karena dia mendekati, bisa jadi dia kayak aturannya kurang lebih dari 1 atau kurang lebih dari 1 gitu. Gimana Nah, ya jelasannya? Oke lah. Untuk sini ada skor sedikit ya. Untuk sini ada skor sedikit 1 ya. Siapa namanya tadi Cindy ya? Oke. Cindy Permata mendapat skor 1. Karena alasannya nggak bisa dikemukakan dengan lugas ya. Jadi saya hargai yang jawaban pertama saja yang dia jawabnya bisa beda ya, bisa beda memang. Nah, sekarang bagaimana itu bisa beda? Ya, nah ini perjalanannya agak panjang nih untuk membuktikan bahwa itu bisa beda ya. Nah, tapi itu harus kita pahami bagaimana itu bisa berbeda ya. Nah, sekarang saya untuk membahas itu ya. Untuk membahas itu saya berikan dulu beberapa pertanyaan ya. Misalnya seperti ini contohnya ya. Misalnya ada diketahui ya fx ya sama dengan misalnya begini. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Oke, fx nah misalnya sama dengan
X tambah 4. Kalau X-nya kurang dari kemudian 2 dikurangi X apabila X-nya lebih dari 1. Nah, contoh gini. Ya. Yang diketahui Fx-nya seperti itu. Ya, misalkan ditanyakan nilai F 6. Nilainya berapa? Dan kalau ditanya F min 1, jawabannya berapa? Rikambun, Pak. Ya, F6 berapa? Yang F6 itu negatif 4. Dapat dari mana? Dari kan ini 6 kan lebih dari 1, Pak. Jadi Ya. X lebih dari 1, jadi 2 dikurangi 6, min 4. Oke. Terus F min 1 berapa? Yang min 1 itu 3. Dapat dari mana? Ini kan min 1 kan kurang dari 1, Pak. Ya. Ya. Jadi Terus? min 1 plus 4, 3. Ya, betul. Oke, Rikambun. Jawabannya udah betul ya, dua-duanya. Oke, Rikambun. Dapat skor 3. Oke, lanjut lagi. Ya. Lanjut lagi, masih serupa ini. Ya. Oh ya, ini belum selesai. Kalau gitu gimana? F1. Ini gimana? Itu tidak teridentifikasi. Gimana ya, Pak, bahasanya? Tidak apa? Kayak nggak terdeteksi gitu loh, Pak. Karena di sini kan nggak ada yang X sama dengan 1. Adanya kurang sama lebih. Oh, oke, ya. Berarti ini tidak ada nilainya, ya, atau tidak terdefinisi. Karena memang tidak ditentukan. Ya, di sini tidak ditentukan bagaimana apabila X-nya 1. Ya. Oke, Rikambun, kita skor lagi. Oke. Jika mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang soalnya begini. Soalnya, ya anggaplah ini GX sama dengan GX sama dengan nah, X tambah 4 kalau X-nya kurang dari 1. Kemudian berikutnya adalah 2X tambah 3. Ya. Untuk X-nya lebih dari 1. Kemudian 2 X sama dengan 1. Nah, saya ganti seperti itu. Ya. Berapa nilai G min 4? Nol, Pak. Siapa yang jawab? Rahma. Siapa? Rahma. Rahma. Ya. Rahma. Ya, Pak. Oke. Dapat dari mana 0? Karena min 4 kurang dari 1. Oke, jadi 0. ya dapat dari mana 0 itu?
Nah, itu. Ya. Sama dengan 0. Oke. Rahma. Rahma mendapat skor 2. Lanjut lagi. Nah, kalau G1 berapa? 2, Pak. 2. Kalau misalnya G0, Tak terdefinisi, Pak. 4, Pak. 3, Pak. 4. 4. Ya. Itu dari 0 tambah 4. Ya. Dan 4. Kalau misalnya G5, 13, Pak. 13, Pak. ya. Itu 2 dikali 5 ditambah 3. 3. 13. Nah, ya. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat bagaimana gambarnya untuk yang ini. Ya. Bagaimana gambarnya untuk yang ini. Ya. Saya kan ada gambaran. Ya. Nah, yang pertama itu adalah fx sama dengan x tambah 4 apabila x-nya kurang dari 1 dan 2 min x apabila x-nya lebih dari 1. Nah, kita lihat gambarnya. Bagian pertama yang kurang dari 1. Ya, yang kurang dari 1 itu persamaannya adalah x tambah 4. Sampai di 1. Nah, ini gambarnya yang bagian pertama, yang x-nya kurang dari 1. Ya, satunya di sebelah sini. Ya, berarti yang sebelah kirinya. Ya. Nah, sebelah kanannya 2 min x. Ya. Sebelah kanannya adalah 2 min x. Ya. Mulai dari 1 dan seterusnya. Nah, jadi gambar fungsi ini begini. Ya, gambar fungsinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya. Kalau dari arah kiri, ya, maksudnya dari arah kiri itu maksudnya sebelah dari arah kirinya 1. Ini kan 1 sebelah sini. Dari arah kiri, berarti dari sini nih. Ya. Nah, maka nilai fx ya, nilai fungsi itu ya, itu semakin mendekati berapa? Semakin mendekati 5. Nih. Ya. Jadi ketika x-nya mendekati 1 dari arah kiri, ini, maka nilai fx mendekati 5. Ya. Sedangkan kalau mendekati 1 dari arah kanan, dari arah sini, ya, maka nilai fx mendekati 1. Ya. Nah, makanya di sini kita kenal ada limit kiri, ada limit kanan. Ya. Limit kiri mendekati 5, limit kanan mendekati 1. Ya. Jadi kalau kita tulisan begini nih. Ya, kalau mau dijabarkan, ya. Dari yang fx yang ini, ya. Dijabarkan begini. Nilai limit kiri, ya, limit, ya, x-nya menuju 1 dari kiri, menuju 1 dari kiri, ya, dari fx. Tuh, ya. Sama dengan 5. Ya. Tadi kan dari sebelah kiri itu kan nilai fx-nya mendekati 5. Ya. Kalau kalian lihat gambar yang tadi. Ya. Dan kalau dari kanannya, ya, kalau kita lihat dari kanan, satunya dari kanan, itu kembangnya, itu mendekati, ya, x menuju 1 dari kanan, itu berarti mendekati 1. Nah, tadi di gambar sudah bisa kalian lihat. Ya.
dari kiri mendekati 5, ini dari kanan mendekati 1. Itu dari gambar. Sekarang kita lihat dari Excel ya. Kita lihat dari Excel. Kalau kita lihat, nah, mendekati 1 dari kiri, yang apa? Ini saya salin lagi ya. Tadi mendekati 5, sekarang mendekati 1 ya. Mendekati 1 dari kiri. Nah, ini dilarang yang ini. Ya, ini yang dilarangnya. Nah, kita lihat nih. Ya. Yang sebelah kiri itu tadi X-nya X tambah 4 ya. Fx benar X tambah 4. X tambah 4. Ini. Ya. Sekarang kalau dari kanan, itu adalah 2 dikurangi X. Ya. 2 dikurangi X. Nah, coba lihat yang berwarna hijau muda ini. Nih, ya. Nah, kalau dari sebelah kiri 1, ya, kita lihat nilainya naik 8, 1,9 naik. Ya. Ini mendekati berapa nih? Nilai-nilai yang ini nih. Ini mendekati berapa nih? Yang ini, bagian yang ini. Ya? 5. Mendekati 5. Nah, sekarang kalau dari arah sini. Mendekati 1. 1. Nah, mendekati 1. Ya, mendekati 1. Jadi, saya bisa lihat di gambar seperti itu, disimulasikan di Excel seperti ini. Ya, dari arah kiri mendekati 5, dari arah kanan mendekati 1. Nah, jadi, itulah saya tulis di sini begini. Ya, limit dari kiri nilainya 5, limit dari kanan nilainya 1. Ya. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa limit X menuju 1 ya, dari Fx ini adalah tidak ada. Ya. Nah, di sini tidak ada, ya, itu karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Ya. Nah, suatu limit dikatakan ada, ya, apabila nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Atau sama. Maka dikatakan ada. Ini syaratnya. Nah, di sini limit kiri dan limit kanan tidak sama. Ini limit kirinya itu tidak sama. Tidak sama dengan nilai limit kanan. Karena itu, limit Fx menuju 1 tidak ada. Nah, di sini saya menyinggung masalah keberadaan limit. Ya. Ternyata limit itu bisa saja tidak ada. Ya. Nah, ini satu contoh kasusnya seperti ini. Ya. Nah, gambarnya tadi, ya, gambar itu fungsinya untuk membantu pemahaman. Ya. Nah, ini lihat. Cirinya lihat limit itu tidak ada. Ini ada jurang pemisah seperti ini nih. Ini ada satu lompatan. Jadi tidak ada kejelasan mau mendekati berapa. Ya, dari kiri mendekati 5, dari kanannya mendekati 1. Nah, ini situasi di contoh barusan ya, fungsi f ya. Nah, biasanya ada dulu pertanyaan kan ya sebelum saya lanjutkan.
Apakah ada yang bertanyakan? Tidak? Baik. Nah, sekarang kita lihat situasi yang lain. Ya. Kita lihat situasi yang ini nih. Tulisan yang F ini sudah. Yang G nih. Ya. Coba gambarnya gimana nih kalau yang G ini? Ya. Ini GX sama dengan X tambah 4 apabila X-nya kurang dari 1, nilainya 2 apabila X sama dengan 1, dan nilainya 2X tambah 3 apabila X-nya lebih dari 1. Ya. Nah, ini fungsinya. Ya. Nah, dan coba kita gambar. Ya. Coba kita gambar. Kita gambar. Nih, ya. Ini saya hapus, saya ganti. Ya. Yang bagian kirinya itu, oh, bagian kirinya masih sama ya, X tambah 4. Ini masih sama, baik. Masih sama. Yang keduanya. Yang kedua ini saya ganti menjadi 2X tambah 3 ya. 2X ditambah 3. Ya misalnya nah ya ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Kemudian yang satunya lagi ini belum selesai nih, ada yang belum ini nih, ini gambarnya gimana nih, yang ini ya. Nah itu berarti nih. Nah ini ya, dia lompat ke sini nih, lompat ke sini ya. Jadi di sini ini ada nilai G1 ya, nilainya adalah 2 ya. Nah, ini bagian yang sebelah kiri untuk X yang kurang dari 1, ini bagian sebelah kanan ya. X-nya lebih dari 1 ya, yang sebelah kanan. Nah, coba kalian lihat ya. Kalau dari arah kiri ya, kalau dari arah kiri ini X-nya mendekati 1, maka nilai fx mendekati berapa? Maaf, ini bukan f-nya G ya, maaf. Nah, di sini kalau ketika X-nya mendekati 1 dari arah kiri, ya, maka nilai G mendekati berapa? Dari arah kiri. 5, Pak. Mendekati 5. 5. Ya. Iya. Nah, dari arah kanan. Ya, dari arah kanan, yang mendekati 1. Nilai GX-nya mendekati berapa? Dari arah sini nih. 5. Mendekati 5 juga. Dari kiri maupun dari kanan, itu mendekati 5. Ya. Jadi limit kiri maupun limit kanan, di sini sama-sama bernilai 5. Jadi kalau kita gambarkan, ya kalau kita tuliskan, seperti ini. Ya. Kalau tadi kan ini nih. Nah ini. Ini. Ya. Nah, saya ganti ini G. X mendekati 1 dari kiri, mendekati 5. Nah, kemudian kalau dari kanan, mendekati 5 juga. Nah, ternyata di sini nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Ya. Nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah limit Gx, ya, limit Gx menuju 1 X menuju 1 ya, itu sama dengan 5. Ini ada ya. Dan nilainya sama dengan 5 ya. Ini sama dengan 5. Nah, ini suatu contoh
Ya, contoh bahwa contoh situasi di mana limit itu ada. Jadi dari arah manapun, ya, dari kiri maupun kanan itu menuju bilangan yang sama. Ya. Dari arah kiri menuju 5, dari arah kanan juga menuju 5. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ya, nilai G2? Nilainya berapa? Berapa nilai G2? G1. G1. Nilai G1 berapa? Yang mau jawab sebut namanya dulu. Rika Ambun, Pak. Ya, berapa jawabannya? G1-nya 2. 2. Betul. Ya. Rika Ambun. Rika mendapat skor 2. Ya, lanjut lagi. Nah, ini adalah suatu contoh situasi, ya. Contoh situasi di mana nilai limit ada, tetapi ya, nilai limit itu tidak sama. Nilai limit tersebut ya, tidak sama dengan nilai fungsi tepat di titik itu. Ya, jadi di sini limit Gx-nya itu 5. Ya. Kemudian G1-nya 2. Ya. Sehingga di sini limit Gx x menuju 1, limit Gx x menuju 1 ini tidak sama. Tidak sama dengan G1. Nah, ini contoh situasinya. Seperti ini. Ya. Ini. Sedangkan di atas sebelumnya tadi, di awal-awal sekali, apa yang terjadi? Ini sama di sini. Ya. Limit fx menuju 5 nilainya 2, F5 juga 2. Ini sama. Di sini. Ya. Berarti ada situasi di mana itu sama, di mana situasi di mana mereka berbeda. Jadi ini samanya karena kebetulan, ya. Karena kebetulan sama. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat gambarnya, ya, gambar untuk yang ini, ya. Ini mendekati 5, oke, ya. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini limitnya ada, ya, itu 5 nilai limitnya. Tapi nilai fungsinya itu 2. Di sini masih ada lompatan. Seperti ini. Ya. Nah, sehingga nilai limitnya berbeda. Ya. Nilai limitnya 5, nilai fungsinya 2. Ya. Tetapi kalau saya ganti begini, ya. Tapi kalau saya ganti begini, ya, apa? Ini saya modifikasi sedikit, ya. Saya ganti sedikit. Ini apa H? Ya. Ini saya ganti di sini 5. Buat begitu. Yang lainnya sama, hanya diganti ini aja nih. Ya. Maka gambarnya jadi gimana? Gambarnya jadi gimana?
kalau diganti 5. Ya. Nah, ini ganti 5. Nah, tadi kan di sini, sekarang di sini. Ya. Akibatnya apa? Gambarnya jadi nyambung. Nah, dalam situasi seperti ini, ya, berarti nilai limitnya sama dengan nilai fungsi itu di titik itu. Ya. Nah, di sini ya, limitnya 5, nilai fungsinya juga 5. Ya. Jadi kalau kita tuliskan ini ya, secara matematis, ya, yang terjadi begini. Ya. Limit kiri nilainya 5, nah, nilainya 5 dari kiri. Ya. Limit kanannya 5. Nah, sehingga limit itu ada. Ya. Sehingga limitnya ada. Nah, tapi H1 juga 5. Ya, itu ini. Nah, dalam hal ini sama. Dalam hal ini nilai limit A menuju 1 dalam hal ini ya, limit hx x menuju 1 itu sama dengan nilai A1 itu sendiri. Yaitu sama-sama 5. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Gini. Nyambung gambarnya, ya. Nah, di sini kita katakan bahwa H continue di X dengan 1. Ya. Kita katakan bahwa H itu continue. Di X sama dengan 1. Nah, ini adalah mengenai kekontinuan fungsi, kekontinuan. Ya. Nah, continue itu seringkali diterjemahkan sebagai ya, berkesinambungan, ya. Sinambung. Apa? Tidak terputus, ya. Nah, kalau yang tadi gimana? Ya, yang tadi yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ya. Nah, yang ini gimana nih? Gambarnya tadi. Gambarnya gini tadi. Terputus, Pak. Suara saya terputus-putus? Suara saya terputus-putus? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Tadi kan terputus. Nah, ini contoh di mana tidak kontinu. Lihat, ini ada yang lompat seperti ini nih. Ini lubangnya di sini. Nah, ini berarti tidak kontinu. Ya, ini contoh yang tidak kontinu. Jadi yang kasus yang tadi, nah yang ini, nah ini, karena limit Gx x menuju 1 tidak sama dengan G1, maka kita simpulkan bahwa G ya itu tidak kontinu di X sama dengan 1. Ya, ini nilainya berbeda nih, nilai limitnya itu berbeda dengan evaluasi fungsi itu di titik itu. Ya. Nah kalau yang ini kontinu, yang ini, ya. Nah gambarnya, ya, gambarnya nih. Ini ganti 5. Nah, gambarnya gini.
nyambung, ya. Jadi sebenarnya kalau secara bahasa sehari-harinya gampang, bahasa sehari-harinya. Kalau yang nyambung begini, ini kan nyambung nih, nggak terputus, itu continue. Nah, tapi kalau seperti tadi, ya, kayak gini, ini nggak nyambung, terputus di sini, makanya tidak continue. Bahasa gampangnya itu. Jadi kita sebenarnya mau ngebahas satu hal yang gampang sebenarnya, masalah nyambung sama nggak nyambung. Sebenarnya itu inti masalahnya, ya. Nah, cuma kita rumuskan secara matematis, ya. Yang nyambung itu bagaimana, yang tidak nyambung itu yang gimana, ya. Kembalikan lagi ke yang nyambung tadi. Ini 5 tadi kan. Nah, ini nyambung nih. Ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan ya pengertian dari kekontinuan, ya. Jadi suatu fungsi f, ya, ya, itu dikatakan kontinu di X9A apabila dipenuhi ketiga kondisi berikut. Ya. Kondisi pertama atau syarat pertama, ya, nilai limit tersebut ada, ya. Jadi gini, limit ini menuju A itu ada. Ini syarat yang pertama, ya, yaitu nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, FA terdefinisi. Ini syarat yang kedua. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat satu contoh di mana nilai suatu fungsi bisa tidak terdefinisi. Tadi contohnya kan, yang mana di awal-awal. Nih, ini contoh nih. Ini contoh yang tidak terdefinisi, ya. Jadi syarat keduanya itu memang harus FA-nya terdefinisi. Nah, baru syarat ketiga, ya. Syarat ketiga, nilai limitnya itu harus sama. Nilai limit ini itu harus sama dengan FA itu sendiri. Ya. Jadi ada 3 syarat, limitnya harus ada, nilai FA-nya harus terdefinisi, dan nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya itu sendiri. Ya, itu yang sudah dicontohkan di sini. Ya. Nah, ini contohnya nih, contohnya continue. Terus saya balik urutannya di atas. Ya. Ini teorinya. Nah, ini. Nah, sini. Nah. Ini contoh fungsi continue di suatu titik. Nah, si H ini nih yang continue. Lihat limit kirinya 5, limit kanannya 5. Ya, berarti limitnya ada. Ya. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa limit Hx X menuju 1, ya, itu sama dengan 5. Nah, limitnya ada nih, ya, nilainya 5. Kemudian nilai H1 juga 5. Nah, berarti terdefinisi. Nah, berarti, dan kita lihat syarat ketiga, nilai limitnya sama dengan nilai fungsi itu. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa hanya continue. Ya, continue di F01. Nah, gambarnya ya kayak begini. Ya, gambarnya kayak begini. Jadi kalau mungkin ada bagusnya di capture sedikit, ya, di capture begini.
Bentar ya, supaya ini jadi catatan kalian. Nah ini ya. Saya capture. Saya pindah ke sini. Nah, jadi gambarnya gini nih. Nah. Ini yang H, ini yang continue. Ini continue. Nah, kalau ini gambarnya gimana nih? Sekalian aja supaya lengkap ya catatannya ya. Nah, kalau yang tidak continue ini gimana nih? Contoh yang ini. Ini gambarnya gimana? Gambarnya gini. Gambarnya gini. Tadi kan ini 2 ya. Ini 2 di sini. Ya, kita capture. Ya, copy. Masuk sini. Gambarnya gini. Nah. Yang tidak continue. Tuh gambarnya. Ini di sini adalah definisi kekontinuan fungsi di suatu titik. Nah, bisa bedakan kan? Ini tidak continue, ini continue, nyambung, ya. Nah, sekarang kita bisa akhiri sesi yang pertama, ya. Kita keluar dulu dari sini, kemudian masuk lagi ke sesi yang satunya lagi ya, dari link yang satunya lagi. Terima kasih.